Shalom Opa Oma, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan lansia. Apa kabar semuanya Opa Oma? Kami berharap Opa Oma sehat selalu dan selalu dipelihara Tuhan. Opa Oma, hari ini kita akan memulai persekutuan kita yang akan dilayani oleh Gembala Jemaat kita yang baru, Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Baik Opa Oma, mari kita siapkan hati dan kita bersaat teduh sejenak untuk memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Mari Opa Oma, dengan sukacita kita memulai ibadah kita. Kita nyanyikan pujian bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cinta. Sekarang bersuka, bersuka cinta. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik Opa Oma, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersuka cita dan kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami semua, terkhususnya Opa Oma. Tuhan memberikan mereka kesehatan sehingga mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Kami akan memulai persekutuan lansia pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ibu Pendeta Yosefin yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Opa Oma, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Opa Dali, kita nyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari
Opa Dali, Ya, Bu Oma Evi. Dali, apa kabar? Baik. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ya, kangen. Kangen ya Opa ya? Kangen. Iya sama saya juga. Biasanya kita setiap hari Rabu ketemu. Sekarang ada apa? Ngapain aja nih Opa sama Oma berdua di rumah? Kalau selama pandemi ini? Ya baca kitab suci doang sama nyanyi dengerin lagu. Selama pandemi ini Bu Evi, Mm-mm. kita berdua sangat kangen kepada saudara kita yang di PAUD maupun di gereja. Jangan sedih Opa. Memang saya selalu tegar, tetapi saya kangen benar-benar ini karena saya doakan setiap malam. Ya. Opa Oma yang ada di PAUD kami doakan, kami baca kita setiap hari, dan kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara anak-anaknya di seluruh dunia ini. Amin. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada maksud tentang corona ini di hidup orang Kristen. Ya. Supaya lebih dekat kita bernaung di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Ya. Amin. Oleh sebab itu kami di rumah tidak pernah pergi keluar. Apalagi ada berita kalau orang-orang yang usia di atas 60, 70 ke atas dikarantinakan. Iya betul. Ya kami tidak berkecil hati, hanya kami sayang sekali ya bisa ketemu dengan teman-teman, tidak bisa. Apalagi orang yang berduka. Iya. Kami banyak WA yang masuk dari Cikini, waduh setiap hari 10 sampai 20 orang, ada teman-teman yang meninggal, tidak bisa kita datang. Betul. Juga di PAUD ada saudara kita yang meninggal, kami menandatangikan kasih, yaitu kasih itu saling mengasihi. Saling itu karena dalam kehidupan kami orang tua, Opa dengan Oma Dali mematikan 3 hal. Pertama kesombongan, kedua dusta, dan ketiga disiplin. Sehingga kita melakukan hal-hal yang penting di dalam hidup ini, sehingga kita anak-anak Tuhan ini kalau bisa saling mengasihi sesuai dengan Yohanes kebiasaan kami Bu Evi. Setiap hari baca kitab itu dan menganggap setiap orang yang kami temui di dalam hidup ini adalah saudara. Iya. Yang kecil dianggap cucu atau anak, seperti Bu Evi ini dengan Pak Todo, anak saya. Amin. Kami senang punya orang Dan tua. saya mempunyai keinginan untuk mendoakan itu setiap malam. Iya. Bukan hanya satu Opa. kali. Iya. Seperti Pak Budi Sibitongan juga saya ngomong, bagaimana Ibu? Sebab pelayanan seorang pendeta itu mulai dari rumah. Biar bagaimanapun hebatnya di luar, tapi kalau dia di rumah kayak singa, percuma. Iya. Harus mulai daripada mengurus istri dan anak. Begitu juga Pak Todo dengan Bu Evi. Mulai dari rumah itu harmonis, baru keluar. Iya. Kita di rumah pernah ditanya Pak Budi Sibitongan sama saya, Pak Dali, di mana melihat wajah Yesus? Saya bilang di wajah istri saya. Iya, bukan wajah Yudas Iskariot atau wajah siapa-siapa yang merupakan wajah iblis, tetapi wajah yang menyayangi. So istri saya ini orang yang begitu senang sama Bu Evi, pernah bilang sama saya itu senang sama Bu Evi. Saya bilang itu anak saya itu. Dan begitu Pak Todo ini, saya pernah bilang saya besana. Sakit itu kita juga kita doakan, aduh itu jangan sampai kayak siapa Vikaris. Iya. Nah itu takut kita. Pak Melvin namanya. Bu. Melvin. Kita tidak bisa datang. Memang nggak boleh Opa. Iya. Makanya Pak hanya kami berdoa saja sama Pak Todo waktu dibilang sakit, saya berdoa terus itu. Terima kasih Opa doanya. Itu ya tugas saya. Sekarang juga pesannya untuk lansia-lansia teman-teman udah lama nggak ketemu kan Opa. Kalau Kira-kira apa? teman-teman lansia itu saya benar-benar kangen itu Opa Oma di mana-mana pun mereka berada. Dan saya pikir Opa Oma senantiasa bersukacita. Amin. Jangan sampai kita ini merasa bahwa kita tidak berguna lagi. Iya. Tetapi tetap bersemangat bahwa Tuhan menolong kita. Dikasih umur panjang itu karena kita mempunyai tugas untuk anak istri dan cucu. Iya. Dan orang-orang masyarakat yang belum mengenal Tuhan, kita kenalkan itu kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka juga. Iya.
Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya kulitmu, ciptaan baru rohmu, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna firman penuh, suka sekali berlimpah teguh, lagu malaikat hormat penuh, kasih dan rahmat besertamu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Opa Oma, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita nyanyikan pujian Janji-Mu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih?
Opa, Oma, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu untuk kekuatan dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Demikian pun ketika kami saat ini boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam khotbah online pada saat ini, kebaktian online yang masih terus kami lakukan dalam menjaga kesehatan kami demi terhindar dari COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai persekutuan kami meskipun dari rumah ke rumah, meskipun masih kami tetap diam di dalam rumah, dan kiranya firman yang Engkau taburkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang, Opa, Oma, kakek nenek, opung, jemaat di POK Citra Grand Cibubur. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya kita semua. Meski saat ini kita masih harus terus beribadah secara online, beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat, antusias, dan rasa sukacita dari para oma, opa, opung untuk terus beribadah, bersyukur, dan bersukacita. Bukan begitu? Nah, Bapak Ibu, Ompa, Oma, Opung, saat ini kita hendak membaca firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Silahkan dipersiapkan bacaannya. Berada di bawah judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya sebuah lilin. Ya, kalau mati lampu, lilin itu paling dicari, atau minimal senter, atau korek api untuk kemudian menyalakan lilin. Itu sangat dibutuhkan agar kegelapan yang saat itu meliputi penglihatan kita akan menjadi terang ketika ada senter atau ada lilin yang bercahaya di dekat kita, sehingga tidak membuat kita kesulitan untuk melangkah atau kesulitan untuk mencari sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang bilang kalau semakin tua, semakin sulit seseorang untuk bercahaya. Semakin sulit seseorang untuk menjadi berarti. Semakin sulit seseorang untuk menjadi bermakna bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya. Kata siapa ya? Saya yakin jemaat para lansia di POK Citra Grand tidak ada yang berpikir seperti itu. Juga tidak ada yang meyakininya seperti itu.
Sepanjang hidup yang kita jalani, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk terus bercahaya, untuk terus menjadi berkat, untuk terus bermakna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Hanya setiap kali pertambahan usia, ketika kita dipanggil, kita menjadi berkat bagi orang lain, ada porsinya masing-masing. Nah, saat ini kita bicara bagaimana porsi dari para lansia untuk terus bercahaya, untuk terus menjadi berkat, untuk terus membawa kesukacitaan bagi orang-orang di sekitarnya atau bahkan bagi generasi muda. Sehingga para generasi muda ini tidak kehilangan arah, tidak kehilangan petunjuk di mana setiap orang tua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi cahaya bagi setiap orang. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Perikop ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi cahaya dengan menunjukkan perbuatan baik. Berarti sikap hidup kita nih dari ujung kepala sampai ujung kaki ini harus menunjukkan perbuatan yang baik. Artinya melihat yang baik, berbicara yang baik, mendengar yang baik, tangan ketika bersikap, ketika memberi, ketika mengambil ya yang baik juga. Berjalan juga yang baik. Seluruh tubuh kita dipakai untuk melakukan perbuatan yang baik, sehingga kehadiran kita, kehidupan kita juga menjadi baik dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini semakin diperkuat juga dalam perikop kita hari ini. Kita sudah menerima anugerah Tuhan, yakni keselamatan. Dan Tuhan mengajak kita untuk melakukan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya karena, nanti dilihat nih sama Tuhan, bukan. Tapi karena kita merasa, saya sudah diselamatkan, saya diberikan kesehatan, saya diberikan sukacita, anak-anak, cucu, keluarga semua berbahagia, bersukacita, maka saya harus menjadi berkat dan bersukacita demi memuliakan nama Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bahwa para orang tua atau para lansia itu tidak bisa lagi bercahaya bagi setiap orang. Bisa. Setiap lansia, naik usia kita semakin bertambah, Tuhan selalu menjadikan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan dalam ayat 14 dikatakan juga, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Wah, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita melakukan hal baik, tapi kita tidak rela, tidak tulus, tidak ikhlas. Lalu kita bersungut-sungut, capek-capek sendiri, pusing-pusing sendiri, saya melulu yang mengerjakan, saya terus yang terbeban. Tapi ketika kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita, lakukanlah dengan penuh syukur dan sukacita. Banyak orang yang berpikir kalau mau menjadi berkat, kalau mau menjadi cahaya, mau menjadi bermakna buat orang lain, itu harus menjadi sesuatu yang besar dulu. Nyatanya tidak. Dalam kehidupan lansia, semua bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Tersenyum. Halo anak muda, apa kabarnya? Wah, ini anak muda yang lagi nongkrong di gereja, mungkin lagi diam di gereja, tiba-tiba jadi tersenyum. Aduh, ada oma, ada opa, ada opung menyapa saya. Masa sudah tersenyum saya tidak membalas senyum? Kan gitu. Hal sederhana lain, seberapa yang kita bisa menyanyi untuk Tuhan, didengar oleh orang lain,
opa, oma, opung ini masih semangat ya melayani Tuhan, masih semangat memuji Tuhan. Masa saya yang muda-muda begini tidak melayani Tuhan, tidak memuji Tuhan? Bersyukur untuk setiap hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur untuk kesukacitaan yang selalu Tuhan hadirkan di dalam kehidupan para oma, opa, para opung. Sehingga ditiru oleh generasi muda lainnya. Oh, hidup itu harus bersyukur. Hidup itu bukan soal bersungut-sungut, berkeluh kesah, tapi soal bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Selanjutnya dikatakan juga dalam ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Artinya, kita jangan menjadi serupa dengan orang lain. Kita jangan menjadi sama. Orang lain semakin tua, sudah tidak mau lagi ikut melayani Tuhan. Jangan mau. Selagi kita bisa, selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi kita mampu, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, kita berikan buat Tuhan. Kita layani Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kehidupan bagi kita. Sehingga dilanjutkan, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tentu para opa, oma, para opung ingat, ketika orang Majus mau mencari Yesus, mencari bayi Yesus, mereka melihat arah bintang, menjadi petunjuk jalan mereka untuk berjumpa dengan bayi Yesus, Maria dan Yusuf. Maka ini juga menjadi gambaran bahwa para lansia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi petunjuk, penuntun, pembimbing bagi generasi-generasi yang berikutnya. Sehingga harapan kita adalah generasi berikutnya harus lebih baik, harus menjadi lebih besar, harus menjadi lebih dan lebih lagi dibandingkan yang dulu-dulu. Tidak ada para orang tua yang menginginkan generasi muda di bawahnya harus menjadi lebih jelek, betul kan? Selalu para orang tua menginginkan generasi muda di bawahnya harus lebih baik. Maka para oma, opa, para opung, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sangat istimewa. Hari ini luar biasa kita diingatkan untuk para kaum lansia. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa sudah tidak berdaya, jangan merasa sudah tidak mampu karena usia atau karena kelemahan fisik dan sebagainya. Selagi kita bisa bersyukur pada Tuhan, selagi kita bisa menjadi berkat bagi sesama, selagi kita masih bisa memberi hal yang baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, berilah yang terbaik. Jadilah berkat dan jadilah cahaya bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati para oma, opa, seluruh jemaat POP Citra Grand. Amin. Baik Opa Oma, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Opa Dali. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini kami bersyukur untuk memuji melakukan dikir dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh menerima kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa kepada kami anak-anak-Mu di seluruh dunia. Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami dari segala dosa kami, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang baru. Terima kasih ya Bapak, tolong berkati Opa Oma di POP Citra Grand agar mereka senantiasa hidup dalam keadaan gembira dan sehat, dan Tuhan mengaruniakan jalan keluar yang sakit. Tuhan karuniakan kekuatan dan
kesehatan, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali karena kasih anugerah-Mu. Sehingga corona di dunia ini berhenti di dalam nama Yesus. Dan kami berhenti mengatakan COVID-19 ini adalah momok daripada rakyat Indonesia. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Tolong berkati anak-anak-Mu supaya bisa mengimani bahwa kami adalah anak Tuhan Yesus yang mengetahui kekuatan dan kesehatan kami, anak-anak-Mu di seluruh dunia. Tolong berkati Pendeta Yosefin yang baru menjabat sebagai pendeta di Citra Grand, maupun Pak Budi Siditoma yang berangkat ke Tangerang ke HKBP yang baru. Tuhan tolong berkati mereka dengan keluarganya dalam pelayanan mereka, agar nama-Mu senantiasa dipuji dan disembah. Begitu juga kami berdoa untuk Pak Todo dan Bu Elvi yang datang ke sini. Tuhan tolong berkati mereka agar mereka senantiasa hidup dalam damai sejahtera dari Yesus Kristus. Berikan kekuatan, kesehatan, serta iman yang teguh dalam Yesus Kristus, agar kami semuanya saling mengasihi sesuai dengan firman-Mu. Tolong berkati pendeta-pendeta di seluruh dunia, terutama pendeta Stephen Tong, pendeta Gilbert, pendeta Budi, pendeta Didi, pendeta Elizabeth, pendeta Debbie, dan yang lain-lain, agar mereka menyampaikan firman dengan benar. Tolong berkati mereka dan keluarganya ya Bapak. Lebih-lebih kami berdoa untuk Opa Oma yang ada di Citra Grand ini. Tuhan tolong pimpin mereka agar mereka semangat senantiasa dan berteguh iman di dalam Yesus Kristus, bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak-Mu ya Bapak, bukan kehendak kami yang terjadi. Karena kami yakin dan percaya di dalam firman-Mu, di dalam Yohanes 13 ayat 7 mengatakan, Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, kalau kamu dalam aku dan firman-Ku dalam kamu, maka boleh kami saja akan dikaruniakan kepadamu. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa kami di dalam Yesus dan firman dalam kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada tangan Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, baik Opa Oma maupun ibu-ibu di gereja Pop Gandaria dan Pop Citra Grand ini. Tuhan berkati dan pimpin, apapun masalahnya dapat terpecahkan karena kasih anugerah. Tolong untuk kami saling mengasihi sesuai dengan firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Baik Opa Oma, kita akan memberikan persembahan. Bagi Opa Oma yang ingin memberikan persembahan, persembahannya bisa ditransfer ke rekening operasional gereja, atau Opa Oma bisa mengumpulkannya dalam amplop dan diserahkan ketika ibadah berjalan kembali seperti biasanya. Baik Opa Oma, untuk mengiringi persembahan kita ini, kita nyanyikan pujian Bapa Kupersembahkan Tubuhku.
Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan supaya dapat dipakai dengan baik untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati juga orang-orang yang mengelolanya, Tuhan pimpin sertai. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menutup doa kami dengan doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan pujian Ku Berserah Kepada Allah. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapa